Pada akhir-akhir ini, banyak sekali kasus yang membuat kita terpecah belah, baik itu karena isu politik ataupun agama. Hal ini sangat sering terjadi di zaman di mana teknologi semakin berkembang, informasi semakin cepat, namun kita sulit untuk berkompromi dengan banyak sumber yang ada. Artinya, kita sulit untuk mau mendengarkan untuk mengetahui sebuah sudut pandang dan langsung menjustifikasi, sehingga kita sekarang lebih terpolarisasi. Sebuah percakapan memerlukan keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan, dan di jalan-jalan kita kehilangan keseimbangan itu. Salah satu penyebabnya adalah teknologi. Menurut sebuah riset, sepertiga remaja mengirimkan lebih dari 100 pesan sehari, dan kebanyakan hampir semua lebih suka mengirim pesan ke teman mereka daripada bertatapan muka secara langsung. Banyak yang tidak sadar bahwa keterampilan berkomunikasi adalah hal yang diremehkan dan kurang diajarkan di sekolah-sekolah. Anak-anak sekarang berkutit berjam-jam menatap layar HP mereka hanya untuk bermain game, sehingga mereka jarang punya kesempatan mengasah keterampilan komunikasi interpersonal mereka. Mungkin terdengar aneh, tapi mari kita bicara pada diri sendiri. Seberapa penting kemampuan komunikasi di zaman sekarang? Dalam video kali ini, saya akan memberikan tips dalam berkomunikasi yang baik. Kalian sudah banyak mendengar tips seperti tatap lawan bicara, pikirkan topik menarik, mengangguk dan tersenyum sebagai tanda bahwa kamu menyimak, dan lain sebagainya. Namun, kali ini lupakan semua itu. Kali ini saya akan memberikan tips yang menarik, yang tidak akan kalian ketahui dimanapun. Nomor 1. Jangan menyambi. Maksud saya, bukan hanya meletakkan HP atau apapun yang ada di tangan kamu saat kamu sedang berbicara atau mendengarkan. Kamu harus benar-benar ada dalam momen itu. Jika kamu ingin meninggalkan obrolan itu, tinggalkan saja. Jangan setengah-setengah. Nomor 2. Jangan menggurui. Jika kamu ingin memberikan pendapat tanpa memberi ruang bagi sebuah tanggapan, sanggahan, sentilan, atau perkembangan topik, menulislah di blog. Jangan mengobrol. Kamu harus memasuki setiap percakapan dengan asumsi kamu akan belajar sesuatu. Untuk sungguh-sungguh mendengarkan, kita perlu mengesampingkan diri sendiri. Dan kadang, itu berarti mengesampingkan pendapat pribadi kamu. Jika si pembicara merasa diterima, dia akan semakin merasa aman dan lebih mungkin untuk membuka relung pemikiran terdalam. Ingat bahwa setiap orang yang akan kamu temui mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nomor 3. Gunakan pertanyaan terbuka. Jika kamu bertanya langsung pada hal yang rumit, kamu akan mendapat jawaban yang singkat. Seperti apakah kamu marah? Maka jawabannya akan iya atau tidak. Jadi, biarkan mereka menggambarkannya. Merekalah yang tahu. Cobalah bertanya semacam, bagaimana kesan kamu? Atau, bagaimana rasanya? Karena dengan demikian, mereka mungkin akan berhenti sejenak dan berpikir, dan kamu akan mendapatkan tanggapan yang lebih menarik. Nomor 4. Ikutilah aliran percakapan. Itu artinya akan ada hal-hal yang muncul di pikiran kamu, dan kamu perlu merelakannya dalam sebuah percakapan yang berjalan. Karena itu akan memutus komunikasi yang sudah berjalan dengan baik. Biarkan percakapan itu mengalir sampai topik percakapan itu selesai. Nomor 5. Jika kamu tidak tahu, katakan bahwa kamu tidak tahu. Berhati-hatilah dalam berbicara, apalagi pada hal yang kamu tidak ketahui dengan pasti. Menjaga ucapan adalah hal yang penting karena ucapan tidak bisa ditarik kembali. Jangan sampai percakapan kamu akan menjadi sebuah sumber informasi palsu. Ingat, berbicara tidak hanya asal bunyi. Nomor 6. Jangan membandingkan pengalaman kamu dengan pengalaman mereka. Kalau mereka bercerita tentang kehilangan anggota keluarga, jangan lantas menceritakan saudara atau keluarga kamu yang meninggal. Kalau mereka menceritakan masalah pekerjaan mereka, jangan lantas bercerita tentang betapa kamu membenci pekerjaan kamu. Itu tidak sama, dan tidak akan pernah sama. Semua pengalaman itu personal, dan yang lebih penting itu bukan tentang kamu. Kamu tidak perlu mengambil kesempatan untuk membuktikan betapa hebatnya kamu atau betapa menderitanya kamu. Percakapan bukan kesempatan untuk promosi. Nomor 7. Cobalah tidak mengulang perkataan kamu. Itu merendahkan dan membosankan, dan kita cenderung sering melakukannya, terutama dalam percakapan tentang pekerjaan atau sebuah pengalaman yang berarti. Kita ingin menekankan sebuah pesan sehingga kita terus mengulang-ulangnya. Namun, itu bukan percakapan yang baik. Nomor 8. Tidak usah bertele-tele. Jujur saja,
Orang-orang tidak peduli tentang tahun, nama, tanggal, dan semua detail yang berusaha kamu ingat. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah kamu. Mereka ingin tahu seperti apa kamu. Jadi, lupakan detailnya, tinggalkan. Nomor 9, dengarkan. Tak terhitung banyaknya orang-orang besar yang mengatakan bahwa mendengarkan mungkin merupakan keterampilan terpenting yang bisa kamu pelajari. Dan itu memang hal yang sulit karena perhatian kita mudah teralihkan. Kecepatan bicara orang rata-rata adalah 225 kata per menit. Tetapi, kita bisa mendengarkan hingga 500 kata per menit. Jadi, pikiran kitalah yang mengisi 275 kata lainnya. Dan saya tahu, perlu usaha dan energi untuk menyimak seseorang. Tetapi, kalau kamu tidak bisa, kamu tidak sedang berkomunikasi. Kamu hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak nyambung di tempat yang sama. Kebanyakan orang mendengarkan bukan karena ingin mengerti. Kita mendengarkan agar dapat menjawab. Dan itu hal yang salah. Nomor 10. Ketertarikan. Tertariklah terhadap orang lain. Dalam diri seseorang tersembunyi sesuatu yang hebat. Tutuplah mulut sesering mungkin dan bukalah pikiran seluas-luasnya. Bersiaplah untuk kagum. Dan kamu tidak akan pernah dikecewakan. Keluarlah. Berbicaralah dengan orang lain. Dengarkan orang lain. Dan yang paling penting, bersiaplah untuk kagum. Semua percakapan tidaklah berarti jika kamu tidak memiliki ketertarikan. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.